Oke, sebenarnya kalau kemarin sudah banyak dijelaskan terkait apa sih itu perawatan paliatif, apa saja ruang lingkupnya gitu ya, apa saja sih yang dilakukan gitu ya dalam perawatan paliatif. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya landasan hukumnya, basisnya, atau yang menjadi apa ya, dasar dalam melakukan tindakan itu apa sih kalau di perawatan paliatif. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa memang perawatan paliatif ini banyak sekali apa namanya ruang lingkupnya, dan kalau kita bicara tentang palliative care artinya sangat luas ya. Tidak hanya anak-anak saja, tidak hanya orang tua saja, tidak hanya orang-orang yang mau mati aja gitu ya, yang udah dying banget gitu. Tapi luas sekali gitu palliative care, dan akan muncul pertanyaan, kenapa sih harus palliative care? Kenapa enggak? Ya kalau ada orang dewasa yang udah mau meninggal kan itu masih ruang lingkupnya KMB. Kalau ada anak yang mau meninggal kan itu masuknya ke ranah anak. Atau kan ada keperawatan geriatrik juga gitu loh. Kenapa harus palliative care? Kenapa menjadi penting sebuah perawatan paliatif ini? Kita akan review dulu materi-materi yang kemarin, bahwa memang perawatan paliatif itu sangat dibutuhkan di dunia. WHO mengatakan bahwa 40 juta orang itu membutuhkan perawatan paliatif. Artinya dia ini angka untuk para pasien-pasien yang dia terdaftar memiliki penyakit kronik dan juga terminal. Karena kita tahu ruang lingkup dari perawatan paliatif adalah pasien-pasien yang mengalami atau memiliki penyakit terminal ataupun kronik dan juga keluarganya. Nah, 40 juta itu angka yang cukup besar. Dan itu adalah angka setiap tahunnya. Artinya setiap tahun kalau kita kumulatifkan, maka itu akan bertambah terus. Nah, 78%-nya adalah orang dewasa. Jadi 78% orang dewasa gitu ya, itu membutuhkan perawatan paliatif gitu. Dan ini biasanya ada di negara-negara dengan pendapatan atau tingkat perekonomian yang rendah ke sedang gitu ya. Nah, artinya Indonesia masih termasuk ke dalam golongan negara ini gitu. Dan artinya lagi gitu ya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa di Indonesia pun memang palliative care itu sangat dibutuhkan dan banyak juga orang yang membutuhkan perawatan paliatif. Lalu dari tadi kita ngomongin palliative care itu apa sih? Kita tahulah dari kemarin materinya Bu Ana kalau nggak salah, perawatan paliatif adalah perawatan yang penting dan terintegrasi yang tidak hanya milik perawat saja, tapi milik interdisiplin. Artinya ada perawat di sana, ada gizi di sana, terus ada medik, farmasi, rehabilitasi medik, dan semua tim yang tergabung dalam tim paliatif yang dia ini terintegrasi dalam sebuah perawatan, metode perawatan atau model keperawatan yang people center. People center ini bukan pasien center, tapi pasien dan ruang lingkupnya. Pasien, keluarga, lingkungan, itu semua termasuk ke dalam ruang lingkup dari palliative care. Jadi, apa tujuan dari palliative care? Tujuan dari palliative care ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien dan juga keluarga yang dia ini memiliki penyakit-penyakit yang mengancam jiwa, khususnya adalah penyakit-penyakit kronik dan juga terminal, baik itu dari sisi baik dari sisi biopsikososio maupun spiritual. Itu. Jadi kita lihat satu orang, individu punya penyakit, kita lihat secara holistik. Kita lihat sebagai satu kesatuan biopsikososio spiritualnya, dan orang ini adalah orang-orang yang terancam jiwanya, orang-orang yang punya penyakit kronis, orang-orang yang memiliki penyakit terminal. Nah, kita tugasnya di tim paliatif adalah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas hidup? Ya dengan meningkatkan domain-domain tadi yang biopsikososio spiritual. Gimana caranya fisiknya menjadi optimal,
psikologisnya juga dia jangan stres, sosialnya dia mampu bersosialisasi dengan baik, spiritualnya bagaimana dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa sembuh. Nah, selain itu, palliative care juga penting untuk mengatasi masalah-masalah tadi ya, baik itu bio, psiko, sosio, spiritual, dengan tetap memperhatikan apa? Dengan tetap memperhatikan etika atau landasan etik yang mengikat dari sebuah perawatan paliatif. Nah, kita lihat ya. Di sini sebenarnya kalau kita lihat angka ini, kan tadi banyak tuh 40 juta orang butuh perawatan paliatif. Tapi hanya 14% pasien nih yang mendapatkan perawatannya. Terus, apa yang dapat dilakukan? Yang dapat dilakukan adalah dengan memiliki kebijakan nasional yang adekuat, program yang adekuat, sumber daya yang adekuat, serta tenaga-tenaga kesehatan yang terlatih gitu dalam meningkatkan sebuah perawatan paliatif. Artinya, kalau kita mau meningkatkan angka yang cuma 14% tadi yang bisa menerima menerima perawatan paliatif, artinya kita harus punya landasannya dulu. Kebijakannya, programnya, resource-nya, sumber dayanya, dan kita juga harus melatih orang-orang untuk lebih aware terhadap palliative care. Nah, pentingnya apa sih Bu ini untuk kita belajar etika, landasan etika dalam perawatan paliatif? Pentingnya adalah kita tahu landasan hukumnya. Apa landasan hukumnya? Nah, sebelum kita masuk di Indonesia, kita lihat dulu di worldwide atau kita lihat di dunia bahwa palliative care ini sebenarnya adalah untuk embrace human right. Jadi palliative care ini punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan tapi tetap melihat human rights-nya. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam palliative care rights? Yang pertama adalah bagaimana dalam suatu perawatan dia mampu menurunkan nyeri, mengontrol gejala, gitu ya. Lalu dia juga memberikan pengobatan yang esensial atau yang penting atau yang tepat guna pada pasien, terus bisa memberikan perawatan dengan mementingkan kondisi spiritualnya, lalu dia family center care, artinya kita memberdayakan keluarganya untuk mendapatkan outcome, lalu dan lain-lain gitu ya. Di dalamnya adalah dengan tetap melakukan tindakan sesuai dengan aspek legal etik gitu. Nah, baru itu kita akan bicara tentang bagaimana di Indonesia nanti. Nah, tadi adalah palliative care rights-nya. Jadi ini adalah tujuannya ya, tujuan utamanya. Terus human right-nya pasien itu apa aja? Berhak untuk mendapatkan atau memilih pilihan pengobatan gitu ya. Berhak untuk akses terhadap perawatan, berhak untuk dihargai waktunya sebagai pasien, berhak untuk memiliki privacy dan juga kerahasiaan terkait kondisi dia. Misalkan contohnya adalah ada pasien HIV AIDS gitu ya, dan dia memutuskan saya belum siap untuk diketahui kondisi saya oleh keluarga. Artinya kita harus menghargai itu. Disclosure dulu, tahan dulu berita-beritanya atau info-info terkait penyakit pasien kita hold dulu. Gitu. Respect atas apa? Respect atas privacy yang ingin dimiliki oleh pasien. Tapi tetap dengan edukasi bahwa memang kalau dia sudah menikah, which is pasangan harus tahu gitu ya, dan lain-lain. Dengan berbagai kondisi sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu dia berhak terbebas dari segala macam bentuk kekerasan gitu ya. Lalu dia juga bebas untuk apa ya namanya mendapatkan perawatan yang aman dan lain-lain. Kalian bisa baca di sini. Lalu
Di sini adalah legal basis. Legal basis itu adalah landasan hukumnya. Tadi kalau di worldwide, kalau di dunia, intinya adalah kita menghargai human rights. Yang human rights-nya, berhak-berhaknya tadi sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan kalau di Indonesia bagaimana? Sebenarnya perawatan paliatif di Indonesia sudah banyak yang mengaturnya. Ada berbagai keputusan menteri atau peraturan presiden yang sudah dikeluarkan untuk terkait regulasi dalam pelaksanaan perawatan paliatif. Nah, namun ada kebijakan dan juga strategi yang diperlukan. Untuk apa? Untuk memaksimalkan angka yang 14% tadi. Ingat nggak? Tadi ya, kan 40 juta orang itu membutuhkan perawatan paliatif. Tapi hanya 14% yang menerima perawatannya. Artinya masih ada sekitar kurang lebih 86% yang belum mendapatkan perawatan gitu. Nah, artinya harus ada kebijakan yang diambil, harus ada strategi juga yang dilakukan. Apa saja yang dapat dilakukan, apa saja kebijakannya, atau apa saja yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan. Pertama adalah adanya integrasi pelayanan paliatif dalam kesehatan, dalam sistem kesehatan nasional, lalu ketersediaannya professional service, dan juga pemberdayaan komunitas atau masyarakat terhadap perawatan paliatif. Lalu, availability atau ketersediaan fasilitas dan juga infrastruktur terkhususnya atau khususnya adalah pada akses-akses perawatan yang memang utama pada pasien paliatif. Contohnya adalah pada manajemen nyeri. Kita tahu nyeri adalah salah satu simptom utama pada pasien dengan palliative care. Artinya akses terhadap fasilitas pelayanan dalam menurunkan atau meredakan nyeri itu harus bisa diakses oleh semua orang gitu. Lalu akses untuk semua pasien yang membutuhkan program paliatif. Dan program paliatif ini harus bisa dilaksanakan mulai dari hospital atau rumah sakit, tatanan pelayanan kesehatan, sampai dengan tatanan masyarakat. Jadi harus terintegrasi tadi. Nah, itu adalah beberapa kebijakan yang dibutuhkan agar tadi angka 14% tadi naik. Nah, lalu ada beberapa strategi yang harus dilakukan, yaitu diantaranya adalah meningkatkan kemampuan perawat atau awareness, selain kemampuan juga awareness dari perawat tentang kebutuhan dari perawatan paliatif gitu ya. Lalu harus juga dipastikan bahwa pelayanan paliatif ini memang tersedia gitu. Jadi kalau teman-teman nanti semua sudah kerja di rumah sakit, pastikan bahwa memang tim paliatif ini sudah bekerja sesuai dengan standar, sesuai dengan ruang lingkupnya, sesuai dengan tujuannya dibentuk tim paliatif gitu ya. Nah, kalau bicara tentang etika pada perawatan paliatif sebenarnya tidak akan jauh-jauh dari etika keperawatan yang sudah kita pelajari. Etik sendiri merupakan nilai-nilai luhur yang memang kalau di palliative care itu lebih ke arah bagaimana mereka bisa membuat keputusan decision making ya di kondisi yang memang rumit. Contohnya, saya kasih contoh adalah misalkan saya sebagai anak punya orang tua saya dirawat, ternyata dia tuh sakit. Nah, sakit terus harus diintubasi, tapi dia kanker stadium 4 yang seharusnya dia tidak berhak untuk menerima perawatan ICU atau dia tidak berhak sebenarnya untuk mendapatkan resusitasi karena sudah stadium akhir, apalagi kalau ditambah dengan usianya tua. Tapi untuk saya mau bilang DNR aja gitu, gak usah deh diresusitasi, udah deh lepas aja obat-obat penopangnya, kan rasanya berat untuk saya sebagai keluarga. Nah, etika akan bergerak di sana. Ketika seseorang harus menentukan
sesuatu atau disebutnya decision making di situasi yang sulit gitu. Nah, etika ini lebih ke arah ide mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu kita lihat berdasarkan ilmu etik gitu ya. Nah, beda dengan moral. Kalau moral adalah prinsip-prinsip yang dari perilaku, nilai gitu ya, obligation, terus yang kita dapatkan dari suatu grup. Sedangkan etik adalah benar-benar prinsip nilai-nilai luhur yang memang harus disertai dengan adanya komitmen di sana gitu. Lalu apa ya saja kemungkinannya isu etik yang ada di perawatan paliatif. Tadi saya katakan bahwa etik itu adalah ketika di mana kalian dihadapkan pada suatu pilihan jawaban di mana-mana yang baik, mana yang buruk, di mana-mana yang benar, mana yang salah, itu akan menjadi sangat bias gitu. Nah, dengan adanya etika, dia membantu kita untuk menetapkan pilihan atau dalam memutuskan atau tadi decision making tadi. Terus apakah saya harus melakukan A atau saya harus melakukan B? Nah, itu sesuai apa? Dilihat dari etiknya, apakah saya harus melakukan A atau B? Mana yang akan baik untuk pasien? Mana yang dia akan adil untuk semuanya? Gitu. Mana dia yang akan tidak menimbulkan bahaya bagi pasien? Nah, disitulah gerak atau fungsi atau tempat kita menggunakan etik di sana. Nah, jadi apa saja sih prinsip-prinsip etik yang ada dalam perawatan paliatif? Pertama adalah autonomi. Autonomi adalah sebuah prinsip di mana kita menghargai otonomitas, ya. Jadi menghargai keputusan yang diambil oleh pasien dan juga keluarga. Beneficence, yang kedua adalah beneficence. Beneficence ini adalah prinsip untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sesuatu yang sifatnya baik, sifatnya yang membawa kebaikan. Sedangkan non-maleficence adalah prinsip di mana kita menghindari sesuatu yang dapat membahayakan pasien. Nah, justice adalah prinsip di mana kita harus jujur, berlaku seimbang, gitu ya, yang tidak membeda-bedakan. Nah, di situ ada di justice. Dan yang terakhir adalah informed consent. Kita akan breakdown, bahas satu-satu, tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke, halo. Belum ada. Belum ada. Oke, yang lain dari teman-teman yang di ujung sana? Di ujung sana. Yang dari Unimus, enggak ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diklarifikasi atau ada yang mau didiskusikan? Belum? Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut dulu. Baik. Gimana ya kalau bahasa Jawanya baik? Baik itu apa? Saya cuma tahu monggo. Saya cuma tahu. Hai, Bu. Ai. Hai. Kayak ini ya, kayak Hai, SpongeBob ya. Bu. SAE. Oh, SAE. Sae. Bukan. Nggak tahu lah. Baiklah. Kita lanjut. Jadi bingung. Nah, memang sudah tidak ditakdirkan untuk bisa ya. Nanti teman-teman mungkin bisa mengajari saya kalau saya lagi main ke sana ya. Oke, sekarang kita akan breakdown satu. Ini menghargai otonomitas ya, otonomitas dari pasien dan juga keluarga. Saya putus-putus nggak? Sekarang nggak, Bu? Oke, tadi putus-putus ya. Oke, otonomi ini adalah di mana kita memahami
gitu ya, memahami kesempatan atau kapasitas seorang individu untuk berpikir, memutuskan, dan berperilaku atau mengambil aksi, gitu ya, bereaksi terhadap sesuatu berdasarkan keyakinan, nilai, dan life plans yang dia punya. Di mana si otonomi ini artinya kita menghargai semua itu, bahwa semua orang memang punya partnya masing-masing untuk berpikir dan menentukan gitu. Artinya kita juga jangan mentang-mentang karena kita perawat terus kita belajar kesehatan terus kita dengan semena-mena bilang, oh saya ini jauh lebih tahu daripada kamu, makanya kamu tuh nurut sama saya. Nggak kayak gitu juga. Cara penyampaian edukasi yang baik, kita memberikan kesempatan dulu bagi pasien dan juga keluarga untuk berpikir, karena memang untuk memutuskan sesuatu, apalagi yang sulit bagi seseorang, mereka bahkan butuh waktu, takes time. Gitu. Jadi memang harus menghargai hal itu. Nah, lalu kalau pada pasien-pasien anak, apa yang terjadi? Pada pasien-pasien anak, otonominya itu diberikan kepada orang tua atau walinya, gitu. Karena dalam pikirannya ketika kebijakan ini dibuat, bahwa anak-anak itu belum bisa berpikir dan memutuskan. Makanya diwalikan, gitu, diwakilkan oleh siapa? Oleh orang tua dan juga walinya. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua adalah beneficence. Tadi dia harus berbuat baik. Kalau tadi otonomi berarti menghargai otonomi pasien ya, gitu. Beneficence adalah berbuat baik. Harus mendukung apa yang baik bagi pasien, terus harus juga kita melihat menerapkan aksi yang positif dan juga strategi klinis untuk menurunkan ketidaknyamanan. Karena kita tahu pasien-pasien dengan palliative care artinya pasien-pasien dengan penyakit kronik dan terminal illness, dia pasti akan ada sign and symptom ya, ada tanda dan gejala yang biasanya akan mempengaruhi biopsikososial spiritualnya. Dan untuk di bagian fisik, of course di sana pasti ada ketidaknyamanan, ada discomfort di sana, dan bagaimana perawat ini melakukan intervensi perawatan untuk menurunkan gejala-gejalanya. Artinya kita melakukan pekerjaan untuk memberikan kebaikan gitu kepada pasien. Nah, itu beneficence. Lalu apa ini maksud dengan non-maleficence? Kalau tadi saya sebutkan bahwa non-maleficence adalah di mana kita melakukan tindakan sesuai dengan prinsip di mana kita ini menghindari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan pasien. Jadi, aksi kita atau tindakan kita nggak boleh yang namanya mencederai, nggak boleh membuat pasien ini malah eksaserbasi. Artinya eksaserbasi itu kekambuhan, gitu ya. Jadi jangan karena salahnya kita, pasien malah dapat injury, pasien malah dapat cedera. Karena salahnya kita, pasien malah harusnya aman, damai, sejahtera tuh. Misalnya dia punya kanker, terus ya, atau jangan kanker deh, dia punya DM misalkan. DM-nya aman, gula darahnya terkontrol, tapi karena salahnya kita, malah gula darahnya nggak stabil, eksaserbasi akhirnya, kambuh lagi DM-nya, gitu. Malah jadi hiperglikemi lagi pasiennya. Nah, itu sudah melanggar etika non-maleficence. Nah, lalu justice. Justice ini adalah memperlakukan pasien tanpa adanya diskriminasi, ras, etnik, jenis kelamin, gender, terus status ekonomi, agama. Nah, itu nggak boleh sama sekali. Kita harus melakukan perawatan atau melakukan tindakan secara equal. Artinya sama, mau dia kulit hitam, kulit putih, mau dia Jawa, Sumatera, Papua, semua sama gitu ya.
Lalu yang terakhir adalah informed consent. Jadi artinya di sini adalah tindakan kita, terutama tindakan-tindakan yang sifatnya invasif, itu harus berdasarkan persetujuan. Persetujuan siapa? Persetujuan pasien sama keluarga. Di mana ini ditandatangani dalam lembar informed consent. Jadi informed consent bukan cuma ketika kita melakukan penelitian, tapi informed consent kita minta tanda tangan pasien dan keluarga dalam melakukan tindakan, khususnya tindakan yang sifatnya invasif. Atau misalkan kayak nanti DNR misalnya pasiennya, do not resuscitation, atau mau optimal terapi gitu, atau mau di disclosure dulu atau ditahan dulu nih info-info terkait kesehatan pasien, itu harus ditandatangani, yang itu kita sebut sebagai informed consent. Jadi sudah diinformasikan dan ada konsennya, ada tanda tangannya di sana. Lalu ada juga rules atau aturan etik. Aturan etik yang pertama adalah menjaga privasi. Menjaga privasi siapa? Menjaga privasi dari pasien. Jadi kapan kita diskus dan not to disclose informasi dari klien itu harus sesuai dengan konsen dari pasien dan juga keluarga. Confidentiality itu adalah kerahasiaan, gitu ya. Kerahasiaan dari mana? Kerahasiaan dari informasi yang terkait kondisi pasien. Faithfulness artinya kita harus jujur ya. Dan juga ya tadi balik lagi mirip-mirip dengan justice, harus equal gitu ya, harus setara dalam melakukan tindakan. Nah, sebentar. Oke, therapeutic propriety atau yang kita sebut dengan kepatutan terapi. Jadi ini adalah, maksudnya adalah kepatutan dari sebuah, atau kepatutan tenalnya bahasa Indonesianya ya, kelayakan lah ya, layak tidak layaknya sebuah terapi ini diberikan sesuai dengan cost benefit-nya. Jadi dilihat dari kepentingan keuangan gitu ya, dilihat dari kondisi pasien, mungkin nggak pasien untuk afford terapi ini gitu. Nah, artinya apa? Ketika seorang pasien kita sudah rencanakan untuk mendapatkan terapi yang eksesif atau yang berlebihan, padahal kita tahu pasien ini tidak akan tidak akan berespon terhadap terapi yang akan kita berikan. Nah, itu artinya sudah menyalahi kepatutan dari terapi. Artinya gini, ketika ada satu terapi, biasanya sih oke-oke aja ya, gitu. Pada kondisi pasien yang nggak gawat-gawat amat. Tapi terapi ini tuh mahal banget, gitu. Nah, ada satu pasien, dia udah gawat banget nih, udah mau kemungkinan untuk bisa nerima atau berespon terhadap terapi juga sangat minim. Tapi terapi yang mahal ini tetap kita kasih. Gitu. Secara cost benefit kalau saya orang rumah sakit ya tetap oke-oke aja selama untung buat saya di rumah sakit. Tapi apakah sesuai dengan etika? Nah, itu yang tidak akan menjadi sesuai. Tidak sesuai dengan etikanya. Kenapa? Sudah tidak patut lagi. Artinya sudah tidak perlu lagi diberikan terapi. Toh dia juga tidak akan merespon terhadap terapi ini, ngapain juga malah ditambahin terapi dan mahal pula. Gitu. Artinya ketika melakukan terapi pun harus dilihat dari patut tidak patutnya, layak atau tidak layaknya sebuah terapi ini diberikan. Oke, ini ada yang disebut dengan allow natural death. Jadi ada yang disebut dengan DNR, do not resuscitation, di mana kita jangan deh diresusitasi pasiennya gitu ya, biarin aja meninggal gitu. Sudah memang sudah waktunya misalkan. Nah, allow natural death ini adalah sebuah keputusan di mana untuk tidak melakukan resusitasi. Jadi yang DNR tadi itu adalah keputusan yang memang diambil oleh pasien
sebelum memang ada kejadian dia pernah hilang henti jantung atau henti nafas gitu. Jadi dia misalnya ada orang dia kena penyakit terminal atau penyakit kronik, terus dia memutuskan, oke, saya nanti kalau udah sakit dan tiba waktunya saya henti jantung dan henti nafas, oke, saya nggak akan di DNR-in. Misalkan kayak gitu. Nah, ini adalah prinsip low natural death. Jadi biarkan dia meninggal sebagaimana perjalanan penyakitnya. Gitu. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke withhold dengan withdraw? Ayo. Ada yang mau nanya? Ayo. Gimana? Sindin kayaknya. Oh, enggak. Oke. Soalnya unmute tadi Cindy. Oke, ada yang mau bertanya? Maaf Ibu, enggak. Siap. Masih bisa difahami atau sudah merasa seperti di ayun-ayun dan bobokan? Sore-sore soalnya. Belum? Aman? Oke, kalau kayak gitu. Aman Ibu. Bisik, saya suaranya pelan-pelan karena di luar ada tamu, jadi takutnya kalian kayak lagi boboin gitu. Oke, ini saya akan masuk ke apa ya, isu legal etik ya, isu atau problem etik adalah yang selanjutnya tadi ada END ya, low natural death, atau yang biasa kita lakukan adalah DNR. Ini yang disebut dengan withhold and withdraw. Jadi withhold and withdraw ini adalah di mana kita menahan atau kita menarik gitu ya, kita menghentikan terapinya. Makanya tadi saya bilang, saya ada anak nih, pasti inginnya optimal terapi karena disitulah waktu saya untuk berbakti sama orang tua. Iya nggak? Pernah nggak ada kalian punya keluarga gitu atau ada orang tua kalian mungkin ada yang sakit masuk ICU terus dibilangin mau DNR apa enggak? Gitu. Ada nggak? Pernah nggak kayak gitu? Enggak. Oke. Jadi deh, saya stop dulu ininya. Biar saya cerita dulu. Saya cerita ya. Saya punya keluarga. Memang tidak ada yang di kesehatan di sana. Terus nenek jauh lah. Nenek jauh saya masuk ICU. Anak-anaknya sudah sukses-sukses. Tante-tante saya, tante dan om saya. Dan di situ saya lihat kondisi nenek saya. Dan saya lihat, aduh, kayaknya udah susah nih gitu. Kadang kita kalau sudah sering di lapangan, kadang kita ketemu orang yang udah mau meninggal tuh kayak yang udah tahu gitu tanda-tandanya. Nah, posisinya saat itu saya kayak lihat, kayaknya ini bentar lagi nih. Saya bilang lah gitu ya, apalagi nenek saya selalu bilang saya ingin pulang gitu. Terus saya ngomong lah sama tante-tante saya kan, Bi, ini kayaknya mendingan dibawa pulang deh om bayinya gitu. Mendingan neneknya dibawa pulang gitu. Saya orang Palembang, jadi manggil nenek itu om bayi. Mendingan om bayi bawa pulang, mendingan om bayi dirawat di rumah aja, kumpul aja sama anak-anak semuanya gitu. Di situ saya malah kena marah gitu. Enggak, saya itu anaknya ingin berbakti, saya itu saatnya saya untuk balas budi, inilah saatnya saya untuk benar-benar ngasih perhatian saya, atau benar-benarlah ini waktunya saya untuk berbakti banget sama orang tua. Di ICU sampai 20 hari kalau nggak salah waktu itu. Dan akhirnya kurang lebih 3 hari setelah saya bilang mendingan bawa pulang, akhirnya meninggal beneran. Dan di situ maksudnya apa ya? Nenek itu selalu bilang, saya ingin pulang gitu. Artinya di sini saya ingin cerita bahwa kadang anak ini menentukan pilihan walaupun dia walinya gitu ya. Walaupun misalnya pasiennya nggak sadar, anak menjadi walinya, terus dia ingin maksimal terapi.
tanpa melihat kondisi orang tuanya dan keinginan orang tuanya. Karena sometimes orang tuanya tuh ingin meninggal dengan dignity. Artinya dia ingin meninggal dengan suasana yang tentram, damai, peaceful end of life, bisa berkumpul dengan anak-anak, keluarga. Jadi, kadang keinginan wali itu nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasiennya. Gitu. Itu sering kali terjadi, terutama kita di Indonesia, di mana anaknya banyak, sukses-sukses, gitu, ingin berbakti sama orang tua. Tapi kita nggak pernah, gitu, mungkin pernah mencoba untuk mengkaji apa sih yang diinginkan oleh orang tua kita, ingin meninggal dengan cara apa. Karena satu, tabu untuk bicara tentang, Bu, Pak, nanti meninggal mau di rumah sakit apa mau di rumah. Kan kayak kurang ajar banget anak ini udah ngomongin mati-mati berharap orang tuanya meninggal gitu kan. Gitu. Cuman terkadang hal ini cukup menjadi penting. Gitu. Karena nanti kalau somehow dan sometimes, bukan sometimes ya, at any times gitu ternyata somehow orang tua kita penurunan kesadaran, kita udah nggak bisa lagi kaji dia ingin meninggal seperti apa. Jadi kalau memang orang tua kalian punya pemikiran yang terbuka dan punya penyakit terminal ataupun kronik, nauzubillah min dzalik, cobalah bicara tentang keinginan mereka, bagaimana mereka ingin meninggal, bagaimana mereka ingin menghabiskan waktu tuanya. Gitu. Karena somehow itu penting. Ya. Alright, saya akan lanjut. Di sini adalah withhold and withdraw. Jadi pasien ini berhak mendapatkan informasi terkait tindakan-tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya, gitu ya. Nah, dengan catatan bahwa pasien ini sadar. Kalau pasien nggak sadar, artinya digantikan oleh keluarga. Keluarga berhak untuk mendapatkan informasi terkait apa saja yang dapat dilakukan dan apa saja yang sudah tidak mungkin untuk dilakukan terhadap pasien. Dan berdasarkan beberapa kajian psikologinya keluarga atau pasien, terus dilihat dari terapi-terapi apa saja yang memungkinkan untuk diberikan, itu bisa diputuskan apakah akan di-hold, gitu ya, dipertahankan apa maksudnya? Dipertahankan optimal terapi, jadi terapi-terapi penopangnya tetap aja dilanjutin walaupun sebenarnya sudah ada kondisi di mana pasien ini mungkin tidak akan ada perbaikan, tapi tetap aja dia optimal terapi gitu. Tapi ada juga yang dia akan menghentikan apa? Menghentikan pemberian obat-obatannya, pemberian obat-obat penopang hidup. Artinya obat-obat kayak epinefrin, ya kayak gitu, Vascon. Tapi kalau misalnya dia ada nyeri, ya dikasih analgetik. Jadi hanya simptomatik yang tidak sebagai penopang. Jadi kalau ada pasien kanker, ya dikasih analgetiknya, dikasih antiemetiknya kalau dia mual, tapi tidak akan memperpanjang masa hidupnya. Itu poinnya ada di sana. Nah, disclosure. Ini maksudnya adalah terkait informasi ya. Terkait informasi ini apakah akan diberikan atau tidak gitu ya. Sebentar. Wait. Oke. Penyampaian informasi terkait informasi kesehatan pasien dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada keluarga, lalu informasi ini dapat diberikan atau harus mampu membantu keluarga untuk membuat keputusan. Dan ternyata kalau misalkan
terdapat perbedaan antara pasien dengan keluarga, misalnya ada perbedaan keputusan, decision making-nya, hasil output-nya itu berbeda, maka yang harus diperhitungkan adalah decision making yang dibuat oleh pasien. Contoh, ibarat tadi ya, dia ingin meninggal di mana, rumah sakit apa, mau tetap di rumah sakit apa pulang gitu misalkan. Nah, yang pertama ditanyain dulu ke pasien, dari pasien ada jawaban saya ingin pulang. Ditanyain ke keluarga, keluarga ingin di rumah sakit. Terus ada jawaban yang berbeda kan? Terus dipilihnya yang mana? Yang pasien. Seperti itu. Nah, ini tadi DNR sudah. Nah, lalu ada yang disebut dengan eutanasia. Eutanasia ini, ada yang tahu eutanasia apa? Izin menjawab, Bu. Kayak dibunuh gitu, Bu, tapi secara sengaja gitu, Bu, dimatikan secara sengaja gitu, Bu. Kalau kita ada yang sebutnya suntik mati, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, Iya, Bu. sip. Eutanasia sebenarnya terkait eutanasia ini selalu ada dua argumen, kayak dua sisi koin ya, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah, untuk orang-orang yang pro terhadap eutanasia, yang pertama adalah mereka selalu bilang bahwa kita harus respect dari pasien otonomi gitu, atau otonomi pasien gitu. Jangan kita menghabisi hidupnya tanpa persetujuannya, intinya seperti itu. Terus ada juga, ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau yang pro dengan eutanasia bilang, ya selama kalau dia hidup malah kualitas hidupnya buruk, ya udah, mendingan mati aja sekarang. Terus respect juga terhadap keinginan hidup dan mati seseorang. Kalau dia memutuskan, oke, saya udah mendingan mengakhiri hidup sekarang, ya kita menghargai itu. Makanya ini pro. Terus ada ya, kalau orangnya dying, artinya sekarat, ya eutanasiain aja. Mungkin dia tidak akan suffering lagi gitu. Terus apa namanya, kalau yang kontra, dia bilang yang menghabisi kehidupan atau yang memulai kehidupan adalah Tuhan, dan kita nggak berhak untuk itu. Itu yang kontra. Artinya hanya Tuhan yang berhak untuk memutuskan kapan seseorang untuk mati atau tidak, dan don't be act like a god gitu. Jangan berperilaku seperti kita itu adalah Tuhan yang mampu memutuskan kapan seseorang itu hidup atau mati gitu. Terus ada juga yang bilang kalau yang kontra ini seperti legal murder gitu ya, kayak pembunuhan yang dilegalkan seperti itu. Jadi ini kontra dengan tindakan-tindakan eutanasia. Silahkan teman-teman semua sudah punya kasus yang saya kasih di PPT, silahkan dibaca. Saya kasih waktu sekitar 10 menit dan nanti kita diskusi terkait kasus yang pertama. Mangga, silahkan.
Oke, gimana? Setelah membaca, jadi berasa lidahnya agak pabaleot? Jadi cus setelah membaca kasusnya? Oke, ada yang mau cerita nggak ke kita semua? Kasus tadi tuh ceritanya kayak gimana sih? Yuk, mana yuk? Yuk, bisa yuk. Yuk, ayo dong, satu orang. Cerita ke kita semua gimana kasus satu tuh gimana sih ceritanya? Izin Ibu, Bonggo, boleh. Gimana Cindy? secara umumnya mungkin Ibu menceritakan tentang seorang ibu yang menemukan anaknya tuh berusaha untuk bunuh diri dengan meminum obat ibunya. Nah, setelah itu dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di MICU. Nama anaknya itu Jill. Tapi ibunya itu bilang ke perawat kalau misalkan agar anaknya disudahi saja pengobatannya karena ibunya sudah merasa menyerah dengan keadaan anaknya dikarenakan sudah sakit setelah sekian lama dan kasihan juga melihat anaknya jika anaknya harus seperti itu. Tetapi perawat ruangan itu tidak setuju dan dilakukannya pertemuan dengan tim lainnya dan hasilnya bahwa perawatan Jill itu dilanjutkan apabila nanti ke kondisi Jill tidak membaik, baru dihentikan ibu perawatannya. Mungkin seperti itu Ibu secara umumnya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Cindy. Kurang lebih begitu ya ceritanya ya. Ada anak mencoba untuk bunuh diri, dan dia dirawat, tapi ternyata sesuai dengan permintaan ya, sesuai dengan permintaan sudah hentikan saja. Tapi setelah ditelusuri lagi, setelah dikaji lebih lanjut lagi, ternyata perawatnya malah bilang ini kayaknya memungkinkan nih untuk bisa pulih gitu, makanya tetap dilanjutkan perawatannya dan bahkan dia bisa pulih kembali. Kira-kira dari tadi kita belajar ada DNR, terus ada withhold gitu ya, terus ada euthanasia ya. Kira-kira ini masuknya kemana ya? Disclosure. Disclosure? Ada yang lain? Ayo yang lain. Saya belum dengar suara-suara teman-teman dari Unimus nih. Selain lanjutkan, tadi ada yang ngomong lanjutkan. Lanjut. Oke, ada lagi? Ada yang lain selain disclosure? Kayaknya disclosure soalnya membantu keputusannya. Gimana Dena? Kayaknya disclosure soalnya membantu membuat keputusan buat keluarganya gitu, Bu. Jadi jalan keluarnya. Oke, itu kan tindakannya ya. Kalau kita lihat dari isu legal etiknya, tadi kan ada yang withhold, withdraw, terus ada DNR, gitu ya, ada euthanasia. Dari tiga ini, kira-kira ada yang lain jawabannya? Masuk ke euthanasia, Bu. Euthanasia. Oke, yang lain? Apakah ada yang berbeda? Ayo, gimana? Ada yang beda nggak jawabannya? Ayo. Withdraw, Bu. Oke, withhold, withdraw. Begitu ya. Benar, tadi Rifan atau Rifki ya ini yang ngomongnya. Terima kasih banyak. Jadi, tepat ya untuk withhold dan withdraw. Kenapa bukan DNR? Bukan, tadi euthanasia ya?
Euthanasia itu lebih ke arah kita memutuskan benar-benar, ayo sekarang nih, matikan sekarang gitu. Tapi kalau yang withdraw itu hold dulu, tahan dulu gitu. Jadi di stop dulu, tapi nanti bisa dilanjutin lagi gitu. Nah, jadi lebih ke arah withhold dan withdraw. Nah, tadi sudah ada prinsipnya, bukan prinsip, isu legal etiknya. Kalau prinsip etiknya, masuknya kemana? Otonomi, Ibu. Ayo, siapa itu yang jawab tadi? Tadi siapa yang jawab? Poppy, Ibu. Oke, Poppy. Thank you. Benar ya. Lebih ke arah otonomi. Artinya kita respect for patient otonomi gitu. Bagaimana kita harus otonomi pasien. Tapi pada kasus ini kita tidak menuruti itu. Jadi ada dua prinsip sebenarnya yang tersinggung-singgung, disenggol-senggol di kasus ini. Kira-kira satu lagi apa ya? Beneficent bukan, Bu? Siapa itu yang jawab tadi? Poppy, Ibu. Oh, masih Poppy juga. Baiklah, benar. Oke, jadi beneficence yang kita melakukan tindakan sesuai dengan yang baik, gitu ya, yang bertujuan baik bagi pasien. Oke, sampai sini dulu untuk kasus 2. Silahkan nanti dibaca-baca dan kalian mengira-ngira kira-kira prinsip etik apa ya yang ada pada kasus itu dan kenapa gitu ya. Tidak menjadi tugas tapi jadi bahan kajian kalian saja. Masih dalam bahasa Inggris tidak apa-apa karena kita belajar, siapa tahu nanti akan kepake, siapa tahu nanti kalian sekolah ke luar negeri gitu ya. Jadi udah belajar dari sekarang bahasa Inggrisnya ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Ibu. Udah cukup, Ibu. Bella mah. Oke. Yang lain? Cukup? Atau ada yang masih mau didiskusikan? Cukup, Ibu. Oke, ternyata jawaban Bella sesuai dengan jawaban teman-teman yang lain, mungkin karena sudah sore juga ya, ingin dihabiskan sekarang. Baik, sebentar ya. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Semoga perkuliahan kalian juga, karena ini masih awal, masih 2 minggu pertama, semoga aman, tentram jaya sampai dengan pertemuan sampai selesai. Mungkin untuk teman-teman yang dari Unimus masih ada tidak ya? Masih ada. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Nanti mungkin kita bisa ketemu ketika saya lagi main-main ke sana. Mungkin nanti dekat-dekat dengan UAS mungkin ya. Nanti ada jadwal kami ke sana. Semoga kita bisa ketemu langsung, tidak lewat tatap muka. Saya cukupkan pertemuan kita sore ini. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu. Giliran aja suara kalian banyak banget ya. Giliran tadi nanya hening semuanya. Oke, yuk. Udah ya. Terima kasih banyak. Saya Liv ya. Ibu, terima kasih.